Kalau kita lihat di sekeliling kita, apalagi di Indonesia, wah luar biasa ya. Dari yang kulitnya sawo matang, kuning langsat, sampai yang coklat gelap eksotis, semua indah, semua unik. Ini benar-benar jadi cerminan kekayaan negara kita. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya warna kulit kita ini begitu beragam? Apa sih sebetulnya yang bikin warna kulit seseorang beda dengan yang lainnya? Nah, yuk kita akan bedah tuntas misteri di balik warna kulit kita ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari keragaman warna kulit yang ada di sekitar kita, terus kita kenalan sama si pemeran utamanya, yaitu melanin. Habis itu kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhinya, gimana cara kita mengelola pigmentasi, dan yang paling penting, cara merawat anugerah yang luar biasa ini. Siap? Langsung saja, kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yaitu spektrum warna kulit yang ada di Indonesia. Nah, pasti udah nggak asing lagi kan dengan istilah-istilah ini. Ada sawo matang yang hangat khas Indonesia, ada kuning langsat yang cerah, ada coklat gelap yang terlihat eksotis, sampai putih gading. Semua ini tuh bukan sekedar warna loh, tapi cerminan dari kekayaan genetik dan adaptasi leluhur kita terhadap lingkungan tropis. Keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, secara ilmiah, apa sih rahasia di balik perbedaan-perbedaan yang indah ini? Apa yang jadi dalangnya? Dan jawabannya ada pada satu kata ini. Melanin. Dialah si pigmen ajaib, tokoh utama dalam cerita warna kulit kita. Oke, jadi apa itu melanin? Gampangnya gini, melanin itu adalah pigmen alami yang warnanya dibuat oleh sel khusus bernama melanosit. Anggap saja melanosit ini seperti pabrik pewarna super kecil yang ada di kulit kita. Pabrik inilah yang memproduksi warna untuk kulit, rambut, bahkan mata kita. Tapi ternyata melanin itu nggak cuma satu jenis loh. Ada dua pemain utamanya. Yang pertama, eumelanin. Ini yang memberikan pigmen warna coklat sampai hitam. Nah, inilah yang dominan kalau kulit kita sawo matang atau gelap. Terus yang kedua ada pheomelanin, yang warnanya lebih ke kuning sampai kemerahan. Ini yang lebih banyak ditemukan pada orang dengan kulit terang. Jadi warna kulit kita yang unik ini sebetulnya adalah hasil racikan dari perpaduan kedua jenis melanin tadi. Dan kalau kita intip lebih dalam lagi pakai mikroskop, perbedaannya tuh jelas banget. Di kulit gelap, butiran-butiran melanin yang disebut melanosom ini jumlahnya lebih banyak, ukurannya lebih besar, dan nyebarnya juga lebih rata. Nah ini bukan cuma soal warna ya, tapi artinya perlindungannya juga jauh lebih kuat. Oke, pabrik melaninnya udah tahu. Terus siapa sih yang ngatur produksinya? Kenapa pabrik di tubuh seseorang bisa produksi lebih banyak eumelanin dibanding yang lain? Yuk kita cari tahu faktor-faktornya. Ternyata ada 4 bos utama yang ngatur pabrik melanin kita. Yang pertama, dan yang paling dasar tentu saja genetika. Ini ibarat cetak biru yang kita dapat dari orang tua dan nenek moyang kita. Kedua, paparan sinar UV dari matahari yang memicu kulit kita untuk bikin tameng perlindungan. Ketiga, perubahan hormon, contoh paling umumnya itu melasma atau flek saat kehamilan. Dan terakhir, peradangan atau luka, misalnya bekas jerawat yang jadi hitam. Mau lihat contoh paling gampang? Proses tanning atau saat kulit kita jadi lebih gelap setelah berjemur. Jadi pas kulit kita kena sinar UV, itu tuh kayak sinyal bahaya. Si sel melanosit langsung kerja lembur, produksi melanin lebih banyak, terus disebar ke sel-sel kulit di sekitarnya. Tujuannya buat bikin payung pelindung di atas DNA sel biar nggak rusak. Jadi kulit yang menggelap itu sebenarnya adalah tanda bahwa sistem pertahanan tubuh kita lagi bekerja. Keren! Nah ini nih yang sering jadi pertanyaan. Emangnya warna kulit kita itu bisa diubah nggak sih? Di sini kita harus bedain dulu ya antara mencerahkan noda gelap dengan usaha mengubah warna dasar kulit alami kita. Jadi gini, yang sering jadi masalah dan ingin kita atasi itu sebetulnya namanya hiperpigmentasi. Ini bukan soal ganti warna kulit asli kita ya, tapi kondisi di mana si pabrik melanin tadi jadi terlalu aktif di area tertentu. Akibatnya muncul denoda atau flek-flek gelap. Terus gimana dong cara mengatasinya? Kuncinya, dan ini wajib banget, ada di nomor 1, pakai tabir surya atau sunscreen setiap hari. Ini adalah langkah pencegahan nomor 1 supaya pabrik melanin nggak kerja lembur terus-terusan. Selain itu, bisa dibantu juga dengan produk pencerah yang mengandung vitamin C, eksfoliasi rutin, dan kalau kasusnya lebih bandel, jangan ragu buat konsultasi ke dokter kulit. Oke, setelah tahu semua ilmunya, yuk kita coba ubah cara pandang kita sedikit. Daripada melihat melanin sebagai masalah, gimana kalau kita melihatnya sebagai pahlawan super yang melindungi kulit kita? Soalnya, fungsi melanin itu, wow, lebih dari sekedar ngasih warna loh.
Dia itu sunscreen alami dari tubuh kita, garda terdepan yang melindungi DNA sel dari kerusakan akibat radiasi UV. Nggak cuma itu, dia juga berfungsi sebagai antioksidan buat melawan radikal bebas dan bahkan ikut bantu ngatur suhu tubuh. Bener-bener pahlawan super kan? Nah, ini harus digarisbawahi banget ya. Jangan pernah mikir, kulitku kan gelap jadi aman dari matahari. Itu salah besar. Walaupun kulit gelap punya perlindungan alami yang lebih tinggi, itu bukan berarti kebal. Semua warna kulit, tanpa terkecuali, butuh perlindungan tambahan dari sunscreen. Dan jangan lupa, kesehatan kulit itu juga datang dari dalam. Coba deh perbanyak makan makanan yang kaya antioksidan, kayak buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Ini akan bantu mendukung kerja si melanin sebagai pahlawan pelindung kulit kita. Jadi, kesimpulannya, warna kulit kita itu jauh lebih dalam dari sekedar penampilan. Ini tuh kayak sebuah cerita. Cerita tentang warisan nenek moyang, cerita adaptasi, dan cerita perlindungan yang sudah ditulis selama ribuan tahun. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, bagaimana cara kita merawat dan bangga dengan cerita unik yang tertulis di kulit kita masing-masing?